Mari kita perkatakan 5 arti Pentakosta yang ketiga. Yang pertama, Pentakosta yang ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian terhadap Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan, ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, hari-hari ini kita harus menyadari bahwa kemajuan di dunia digital, khususnya internet dan AI atau artificial intelligence, merupakan sebuah kenyataan dan dinamika yang mustahil untuk kita bendung. Pengaruh serta dampaknya, baik yang bersifat positif maupun negatif, sudah menyebar ke seluruh penjuru dunia. Hal ini merambah setiap lapisan masyarakat, tanpa memandang usia atau tingkat ekonomi, serta menyentuh dunia sekuler maupun religi, termasuk kita yang ada di dalam aliran Pentakosta. Pembahasan Voice of Pentecost kali ini adalah bagaimana insan Pentakostal menyikapi kemajuan dan penggunaan AI. Hanya dalam waktu singkat, sejak kemunculannya di tahun 2022, kini telah muncul ratusan program berbasis AI yang digunakan secara aktif untuk berbagai keperluan. Kita harus menyadari bahwa teknologi ini akan terus bertambah dan berkembang pesat. Nyaris tidak ada lagi sisi kehidupan manusia saat ini yang tidak bersentuhan dengan perkembangan AI. Secara positif, AI telah membantu banyak orang dalam meringankan beban pekerjaan, studi, hingga riset. Namun, di sisi lain, kita juga menyaksikan banyak orang yang justru memakai AI untuk menghindari tanggung jawab yang seharusnya dikerjakan sendiri, seperti manipulasi karya ilmiah atau proses wawancara kerja. Bahkan ada kejadian-kejadian tragis yang memilukan, seperti kasus di Amerika Serikat pada Juni 2025, di mana seorang pemuda mengakhiri hidupnya setelah berdiskusi dengan AI mengenai cara bunuh diri yang efektif. Di Kanada, percakapan yang tidak terarah dengan AI mengakibatkan penggunanya mengalami delusi,
Bahkan ada yang terjebak dalam perasaan cinta terhadap AI. Kenyataan-kenyataan inilah yang menuntut kita untuk mengambil sikap yang tepat dalam menggunakan teknologi ini. Dalam menanggapi kemajuan ini, Profesor Heidi Campbell menjelaskan bahwa teknologi digital mampu menciptakan platform virtual yang tidak hanya melengkapi praktik spiritual tradisional, tetapi juga menyediakan ruang bagi spiritualitas di dunia digital. Billy Wilson juga menyatakan bahwa teknologi memungkinkan Injil untuk menjangkau setiap orang untuk mengalami perjumpaan autentik dengan kuasa Roh Kudus. Nicky Gumbel menambahkan bahwa Roh Kudus tidak dibatasi oleh alat apapun yang kita pakai. Campbell membagi 3 posisi yang biasanya diambil gereja berdasarkan Wahyu pasal 2-3. Yang pertama, teknofobia. Ini adalah posisi gereja yang menolak teknologi digital karena ketakutan akan dampak negatifnya. Sikap yang menganggap teknologi sebagai musuh yang tidak bisa ditebus justru menutup peluang misi. Padahal, sesuai Yohanes pasal 1 ayat 3, segala sesuatu, termasuk AI, ada di bawah kedaulatan Kristus dan dapat digunakan untuk kemuliaannya. Yang kedua, teknofilia. Ini adalah gereja yang sangat antusias mengadopsi teknologi demi mengejar popularitas. Sukses pelayanan hanya diukur melalui angka digital seperti likes dan views. Rasul Yohanes mengingatkan agar sistem dunia tidak menggantikan kasih mula-mula kepada Kristus. Yang ketiga, middle tech. Ini adalah model yang paling sehat. Gereja tidak menolak, namun tidak juga memuja teknologi. Mereka menggunakan hikmat, doa, dan pemikiran teologis sebelum menggunakan inovasi digital. Roma 12 ayat 2 mengingatkan kita tidak boleh menjadi serupa dengan pola dunia, melainkan harus terus diperbaharui dalam cara berpikir. Lalu, bagaimana langkah nyata kita sebagai insan Pentakosta? Yang pertama, kita tidak boleh anti terhadap teknologi, namun jangan sampai kita dikendalikan atau bersandar sepenuhnya pada hasil AI. Segala yang baik berasal dari Allah, tetapi bisa menjadi rusak jika disalahgunakan. Kita harus menggunakannya secara benar, etis, dan alkitabiah. Yang kedua, AI tidak boleh menjadi penentu sudut pandang teologi, tata ibadah, atau pola pemuritan kita. AI hanyalah alat pendukung. Otoritas teologis dan pembentukan iman harus tetap dipimpin oleh Roh Kudus dan Alkitab. Yang ketiga, AI sangat membantu pekerjaan, tapi tidak bisa menggantikan peran kita. Keputusan-keputusan penting harus tetap diambil oleh kita yang memiliki Roh Kudus. Yang terakhir, AI adalah kecerdasan yang belajar dari penggunanya. Oleh karena itu, insan Pentakostal harus memberikan asupan-asupan nilai Kristiani ke dalam penggunaan AI. Tanpa kematangan teologi, kita beresiko menelan mentah-mentah logika AI yang mungkin bertentangan dengan Alkitab. Melalui komunitas seperti KUL, kita perlu memperkuat doktrin dasar kekristenan agar cara berpikir jemaat tidak lagi dikendalikan oleh teknologi. Penggunaan AI harus diletakkan di bawah otoritas Kristus, diuji dengan firman, serta digunakan dengan penuh hikmat dan kepekaan Roh Kudus dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Kau satu-satunya penyelamat kami ya Bapa, yang menebus segala dosa dan pelanggaran kami. Penuhi kami dengan kasih setia-Mu Tuhan. Kehadiran-Mu cukup bagi setiap kami Yesus.
Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya, ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Oh kasih Yesus, kasih Yesus bagi. Biar umat-umat Tuhan angkat kedua tanganmu sekali lagi, katakan ingat kasih-Nya, ingat kasih-Nya yang kasih Yesus. Yes Lord, bagiku. Katakan ingat bilur-Nya. Oh, ingat bilur-Nya, lukaku. Yes. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Oh ingat bilur-Nya, ingat bilur-Nya, ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kasih Yesus sempurna, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kasih Yesus sempurna, pengorbananmu sempurna Tuhan. Haleluya. Oh Yesus, Kau setia, Kau juru selamat kami Tuhan. Pengorbananmu Yesus di kayu salib mengubahkan hidup kami. Ajaib-ajaib kuasa-Mu Tuhan, ajaib kasih-Mu bagi setiap kami. Ora lama syandara lama ya lama se, ora lama takara lama ya lama syandara lama, hinara lama syandara lama. Haleluya Yesus, Kaulah Allah yang ajaib. Kau memulihkan kami lewat darah-Mu yang kudus Tuhan. Kau memulihkan hidup kami lewat darah-Mu yang kudus Tuhan. Darah-Mu tercurah bagi kami Yesus. Kau yang sanggup memulihkan. Oh pengorbanan-Mu sempurna, darah-Mu tercurah untuk kami Tuhan, supaya kami yang miskin Tuhan perkaya, yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Kau sucikan kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa.
Mari angkat kedua tanganmu sekali lagi. Segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat, kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apa kami balas semua? Ku balas sakit disembuhkan, yang berbeban berat dilepaskan, yang terikat dibebaskan. Karena ada hadirat Tuhan di tempat ini begitu kuat Tuhan. Di dalam nama Yesus sama-sama kita yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Semangat untuk memuji nama Tuhan, amin. Boleh katakan kanan kirimu, katakan hari ini engkau pasti diberkati Tuhan. Sebab hadirat Tuhan memenuhi setiap kita, amin. Sekali lagi tepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat dan perkasa. Aman berlindung dalam naungan-Nya.
bagi setiap kita, amin. Sebab Tuhan telah bangkit, kita terpujilah Tuhan, terpuji namanya Yesus. Sekali lagi jemaat Tuhan saja katakan, yuk. Say, terpujilah Tuhan yang telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Bangkit, kita terpujilah Tuhan, terpuji namanya Yesus Allah perkasa. Pulih kasanya yang telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya Yesus Allah perkasa. Boleh tepuk tangan sekali lagi buat Allah kita yang luar biasa. Masih mau memuji nama Tuhan di tempat ini, amin. Sekali lagi katakan Tuhan Yesus dahsyat dan ajaib. Katakan Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya. Sama-sama kita tepuk tangan sekali lagi buat Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar,
Raja Maha Besar Tuhan Yesus. Kami kembalikan semua untuk hormat kemuliaan. Terima kasih Yesus. Thank you Lord Jesus. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Saya minta jemaat Tuhan katakan, Yesus. Yes, Lord Jesus. Sepanjang umur hidup, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari sama-sama katakan, Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku. Penolongan hanya kepadamu. Dan tuntunlah aku, Yesus, Kau pemenangku. Kau Tuhan, kekuatan
terpujilah mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah kau Tuhanku di atas segalanya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Bersyukur Tuhan buat hidup ini, bersyukur buat anugerah-Mu, bersyukur buat kasih karunia Tuhan. Kami sadar Tuhan, hidup kami tidak akan ada artinya sama sekali kalau Yesus gak pernah datang untuk kami. Bahkan hidup kami gak akan pernah bisa memiliki pengharapan kalau Yesus tidak pernah hadir. Itu sebabnya Tuhan di minggu ini masuk ke dalam, bahkan nanti di akhir bulan yang akan datang, bukan sekedar hanya merayakan melewati Jumat Agung, hari kebangkitan Yesus saja. Tapi kami disadari bahwa karena Yesus kami jadi luar biasa Tuhan. Karena Yesus hidup kami berdiri hari ini. Karena Yesus kami menatap masa depan kami dengan sukacita. Karena pengharapan di dalam Engkau tidak akan pernah mungkin mengecewakan. Terima kasih Engkau menjawab kebutuhan manusia yang paling utama, yaitu keselamatan. Biarlah kami fokus hidup kami Tuhan. Kami mau memberikan yang terbaik karena kami sudah menerima yang terbaik dari Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, kami sambut firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan amin. Amin, 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 amin. Shalom semua. Kita sebentar lagi akan melewati bulan Maret tanpa disadari. Sudah 3 bulan lewat begitu saja. Dan saya percaya di 9 bulan yang akan datang Tuhan akan terus memelihara Bapak Ibu dan saya. Dan di dalam sisa hidup ini, karena setiap tahun kita pasti mengalami yang namanya ulang tahun kalender, ulang tahun kelahiran kita. Kita harusnya juga mengingatkan diri kita bahwa tambah tahun berarti masa saya di bumi ini juga akan makin berkurang. Jadi sisa hidup ini kita mau pakai seperti apa? Terus ingatkan diri kita bahwa karya Yesus yang selesai di kayu salib itu membawa apa buat saya. Sejak awal manusia itu diciptakan, diberitahu sama Tuhan, dikasih pilihan. Kamu jangan makan buah itu, kalau kamu makan buah itu you will surely die, kamu pasti mati. Manusia mengabaikan hal itu, manusia melakukan sebuah pelanggaran dosa. Dan kata kematian itu adalah artinya 3 fase sebenarnya. Manusia itu terpisah dari hadirat Tuhan. Itu adalah selimutnya, bungkusnya. Dan memang fase kematian pertama manusia dipisahkan dari hadirat Tuhan. Kemudian fase kematian kedua itu manusia roh terpisah dari tubuh. Adam itu masih hidup sampai ratusan tahun. Dan akhirnya roh terpisah dari tubuh. Dan akhirnya kematian yang ketiga itu adalah kematian kekal yang ada di dalam api neraka. Nah, hukuman dosa yang adalah maut atau kematian ini
Semuanya dibatalkan, semuanya bahkan dihapus oleh pengorbanan Yesus di kayu salib. Jadi kalau kita mengerti itu, kita sebenarnya merdekanya luar biasa. Itu sebabnya di Minggu Palem, seminggu sebelum mereka merayakan yang namanya Paskah itu, mereka berteriak di Yerusalem, Hosana, Hosana. Menyatakan bahwa tolong kami, save us. Dan mereka beranggapan bahwa Yesus itu akan datang menyelamatkan mereka dari penjajahan Romawi. Dan itu adalah keinginan mereka. Mereka tidak sadar bahwa kebutuhan mereka yang paling utama itu adalah diselamatkan dari penjajahan atau perbudakan dosa yang adalah maut itu sendiri. Mereka lebih mementingkan kepentingan dan mereka tidak sadar Yesus itu datang menjawab kebutuhan bukan keinginan. Keinginan akan dijawab kalau kebutuhannya beres. Keinginan akan dijawab kalau keinginannya sudah terregulasi seturut dengan firman-Nya. Nah, dengan ini kita juga harus mengerti begini. Kematian sejak awal itu udah ada, tapi kematian tidak bisa membunuh manusia. Saya ulang ya. Kalau belum makan siang lewat tuh barusan. Kematian sudah ada, tapi kematian gak bisa bunuh. Alias kematian gak punya kuasa untuk membunuh manusia. Manusia memberikan kematian itu kuasa untuk membunuh ketika ada dosa. Jadi dosa itu adalah fuel, adalah kuasa yang diberikan kepada kematian sehingga kematian bisa bunuh manusia. Oke. Perhatikan ini baik-baik, kemudian kita ikuti apa yang Yesus lakukan. Di Mazmur 138 ayat yang kedua, di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan your word is above your name. Firmanmu melebihi namamu. Artinya, apapun yang sudah disiratkan, apapun yang menjadi tatanan firman Tuhan itu gak bisa ditarik balik. Dan bahkan dia abide on his word. Tuhan sendiri ada di dalam perintah atau firman-Nya. Jadi waktu Yesus ada di dalam muka bumi ini, dia tetap mengikuti firman itu. Oke. Pribadi satu-satunya yang ada berjalan di muka bumi ini yang tidak pernah ada dosanya, itu hanya Yesus. Seturut dengan firman-Nya, kematian tidak bisa membunuh. Kematian tidak berkuasa atas seseorang yang tidak ada dosanya. Nggak mungkin manusia, tapi itu mungkin terhadap Yesus. Oke, analoginya begitu. Dia nggak ada dosanya. Kematian nggak punya kuasa untuk bunuh dia. Oke. Yang dia lakukan adalah supaya kematian bisa punya kuasa dan kematian itu bisa akhirnya membunuh dia, dia harus ada dosanya. Dia nggak punya dosa, dia tidak berdosa. Yang dia lakukan adalah dia ambil dosa kita yang belum lahir pada saat itu. Alkitab katakan ditimpakan di atas dirinya. Seolah-olah dia datang, kalau kita gambarkan di alam roh, dia datang kepada kematian, dia bilang ini saya kasih kuncinya, sekarang kamu bisa bunuh saya. Itu perikop kisah ini adalah arti daripada menyerahkan nyawa. Yesus itu gak bisa dibunuh. Jadi kurang tepat atau bukan kurang tepat, gak tepat sama sekali bahkan. Ketika dikatakan dia dibunuh sama tentara Romawi, dia dibunuh sama bangsa Yahudi, gak bisa, dia gak bisa dibunuh, dia menyerahkan nyawanya. Bahkan dia mengajarkan sebuah prinsip yang vertikal dan horizontal kepada kita. Vertikalnya kamu terima saya sebagai juru selamat, ini besar sekali harganya, kamu gak bisa bayar, saya kasih kamu cuma-cuma. Horizontalnya adalah terhadap sesama manusia, ikuti teladan saya yang paling ekstrim sebenarnya. Saya gak bisa lakukan Tuhan karena saya masih ada kedagingan saya, betul, dengan kuasa kebangkitan kamu sanggup melakukannya. Salah satu yang paling ekstrim yang diajarkan di dalam prosesi keselamatan adalah yang namanya kelemah lembutan. Kelemah lembutan itu bahasa Inggrisnya meekness. Meekness is not weakness. Sebuah kelemah lembutan itu berarti bukan sebuah kelemahan. Artinya adalah dikatakan kelemah lembutan adalah sesuatu yang sebenarnya dia bisa balas. Dia bisa bela dirinya, dia gak mau. Dia gak mau. Dan dia tidak akan lakukan itu. Dan itu terjadi di dalam prosesi penyalipan. Contoh, dia masuk ke dalam Taman Getsemani. Ketika Yudas datang dengan ketua imam-imam, ketua-ketua mahkamah agama pada saat itu ya. Kemudian ada lagi yang datang juga prajurit bersama-sama dengan mereka. Mereka bertanya begini, kami mencari Yesus orang Nazaret. Dia bilang apa? Akulah dia. Dia baru bilang akulah dia, mereka mental Bapak Ibu, mental. It was a glimpse of power. Itu adalah sebuah apa ya? Cuplikan singkat tetapi luar biasa kepada mereka yang mengatakan bahwa saya ini berkuasa. Mental, dengan kata akulah dia, mental mereka.
Oke, Petrusnya emosi toh. Dia ambil pedang, dia putuskan telinga daripada hamba imam besar Malkus. Alkitab tidak mendokumentasikan pada saat itu. Kalau kita pelajari sebenarnya, ya Alkitab tidak mendokumentasikan apa yang terjadi pada saat itu. Ada kemungkinan besar, ini perbuatan jahat sih sebenarnya sama Petrus. Karena hamba imam besar yang bekerja di bait Allah tidak akan bisa melayani kalau terjadi defect di dalam tubuhnya. Makanya telinganya diputusin, sama Yesus dipasang lagi toh. Dengan kata lain, silakan melayani lagi. Bukan urusan manusia soal itu. Dia bilang, gak apa-apa pelayanan lagi. Itu maksudnya adalah, itu. Kemudian dia ngomong gini sama Petrus. Kamu tahu gak? Saya bisa datengin 12.000 pasukan. Saya percaya ya itu 12 legions of angel. 12 pasukan itu berarti 72.000 pasukan atau malaikat Tuhan. Udah siap di ambang pintu sorga dengan swords yang sudah terbuka. Dan mereka tinggal tunggu komando turun ke bawah. Prosesi penyalipan batal Bapak Ibu. Dia bilang saya bisa turunin mereka. Gak usah jauh-jauh deh. Di kitab Raja-Raja ketika Raja Hizkia dikepung sama 185.000 tentara Asyur di luar tembok Yerusalem. Yang terjadi adalah malaikat Tuhan cuma satu di-dispatch sama kerajaan sorga, dikirim sama kerajaan sorga. Itu 185.000 tentara Asyur mati di luar tembok Yerusalem. Ketika mereka mau mengepung yang namanya Raja Hizkia, karena Tuhan bilang begini, ini adalah keturunan daripada Daud yang aku sudah berjanji bahwa kerajaan, keturunan dan keluarganya akan aku kokohkan sampai selama-lamanya. Jadi keluarga dia, keturunan dia akan aku kokohkan sampai selama-lamanya. Karena aku berjanji seperti itu, satu malaikat dikirim 185.000 tentara Asyur mati. Dia bisa balas, bisa. Dia bisa bela diri, bisa. Dia gak pernah mau lakukan itu. Karena itu arti daripada menyerahkan nyawa. Oke, kalau kita udah paham soal ini, akhirnya dia bangkit di hari yang ketiga. Yang terjadi adalah camkan ini baik-baik. Dan ini adalah sebuah jawaban doa, jawaban daripada kebutuhan kita. Gak usah mikir yang jauh-jauh, jangan pernah komplain sama Tuhan. Karena waktu dia bangkit di hari yang ketiga, hukuman dosa dihapus. Dihapus. Alias apa? Kematian tidak lagi berkuasa atas saudara dan saya. Tapi kan kita nanti mati Pak, kurang tepat kalau kita bilang orang Kristen mati. Orang Kristen ketika menutup mata di bumi ini karena kematian sudah ditaruh sama Tuhan seperti posisi awal, yaitu tidak berkuasa atas manusia. Seperti posisi awal, kematian sudah tidak lagi bisa membunuh manusia. Jadi ketika nanti kita dipisahkan dari tubuh yang fana ini, roh kita akan hidup selama-lamanya karena di detik kita tutup mata, di detik yang sama kita bangkit di pangkuan Bapa di sorga karena kematian tidak berkuasa atas anak-anak Tuhan. Itu arti hukuman dosa dihapus. Itu artinya bahwa maut sudah dihapus dari kehidupan orang percaya. Bagi saya itu kebutuhan yang paling utama. Bagi saya, siapalah saya kalau masih mau komplain sama hal-hal yang lain dalam hidup ini. Karena itu kebutuhan manusia yang paling utama. Oke, kita harus paham hukuman dosa dihapus. Namun kuasa dosa hari ini masih ada. Kenapa kuasa dosanya masih ada? Karena iblisnya masih dibiarkan ada di bumi ini. Kenapa Pak masih dibiarkan ada di bumi ini? Kenapa gak dimasukin ke dalam neraka aja? Gak bisa. Karena selama manusia ada di dalam bumi, manusia masih diberikan kesempatan untuk memilih keselamatan atau bukan keselamatan. Kalau tidak ada dia, manusia gak bisa pilih. Manusia gak pernah diciptakan sebagai robot yang hanya ikut Tuhan aja dan gak punya pilihan. Makanya masih ada pilihan. Nah karena dia masih ada di muka bumi, memang waktunya terbatas, dia akan dicampakkan ke dalam api neraka. Dan by the way, neraka tidak pernah diciptakan buat manusia. Kecuali kalau manusia mau ikut dia, tidak menolak keselamatan dari Kristus Yesus. Itu sebabnya karena dia masih ada, kuasa dosanya masih ada. Karena kuasa dosa masih ada, itu sebabnya masih ada penyakit, masih ada kejahatan di dalam hati manusia, masih ada dosa, masih ada lain sebagainya, cobaan-cobaan yang masih berseliweran di mana-mana. Namun, iblisnya sudah dilucuti di kayu salib. Karena dia sudah dilucuti di kayu salib, dia sudah tidak lagi berkuasa atas kita, kecuali kalau kita mau membiarkan dia berkuasa atas kita. Makanya 1 Petrus 5 ayat 8 mengatakan dia hanya seperti singa yang berjalan mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelan.
Berarti ada orang yang tidak dapat ditelan. Saya percaya itu Bapak Ibu dan saya karena kita diselimuti sama kebenaran firman. Itu maksudnya. Nah selama kuasa dosa masih ada berarti pergumulan yang paling berat bukan lawan iblis lah. Iblisnya udah dilucuti kok. Pergumulan kita yang paling berat adalah lawan diri sendiri. Lawan diri sendiri supaya kuasa dosa, supaya pengaruh-pengaruh yang ada di sekeliling kita itu kita bisa menang hari lepas hari. Makanya saya suka banget baca ayat-ayat yang Daud tulis. Karena dia kerap kali mengatakan atau berkhotbah kepada dirinya sendiri supaya jiwanya itu terus bertumbuh di dalam Tuhan. Salah satu ayat yang menjadi favorit saya, menjadi doa saya setiap hari adalah Mazmur 131. Ayat yang kedua mengatakan begini. Mazmur 131 ayat yang kedua. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku. Kalau saya bisa tambahkan yang penuh sampah. Karena kita nggak tahu mata sama telinga kita ngelihat apa, mendengar apa, bisa masuknya sampah dalam hidup ini. Akhirnya dia bilang aku menenangkan dan mendiamkan jiwaku. Udah 2 tahun terakhir ini, bahkan udah 3 tahun kalau nggak salah nih sekarang. Saya setiap pagi kalau bangun pagi, salah satu doa yang saya naikkan adalah ini, Tuhan aku tenangkan dan diamkan jiwaku. Saya nggak pernah percaya sama prinsip dunia yang mengatakan follow your heart. Saya nggak percaya itu, bagi saya itu adalah hoax terbesar. Saya nggak mau ikutin hati saya mau ikutin suara Tuhan dalam hidup saya. Karena kalau saya ngikutin hati saya bisa mengecoh saya, emosi saya bisa menipu saya, akhirnya saya mengambil keputusan yang salah. Itu sebabnya saya mau latih diri saya bilang Tuhan aku tenangkan dan diamkan jiwaku. Dan bagian yang keduanya luar biasa sekali dia katakan begini, seperti anak yang disapih berbaring dekat ibunya, ya seperti anak yang disapih jiwaku dalam diriku. Disapi adalah melepaskan ketergantungan sama susu. Berarti dia lagi ngomong sama jiwanya sendiri, jiwaku dewasa dong. Jadi orang dewasa dikit. Setiap hari bertumbuh, makanya jangan bandingkan hidupmu dengan orang lain. Bandingkan hidupmu dengan hidupmu sendiri deh tahun lalu. Kalau setiap tahun versi Android sama iPhone lebih baik, apalagi kita. Versi saya yang tahun 2025 harus lebih baik di tahun ini. Versi saya yang bulan lalu harus lebih baik di bulan ini. Jadi bertumbuh di dalam kasih karunia, itu yang terjadi. Nah kalau kita udah mengerti ini, kita akan terus ngomong sama jiwa kita sendiri. Kita harus bilang Tuhan kemenangan kemarin gak bisa saya bawa ke hari ini. Mazmur 103 ayatnya yang pertama dan kedua adalah salah satu juga perikop yang Daud senantiasa ngomong sama jiwanya sendiri. Mazmur 103 ayat 1 dan 2. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Waktu saya baca ini Tuhan juga ingetin saya jangan hanya sekedar ya ingat-ingat kebaikan Tuhan yang besar-besar aja. Mulai masukkan dalam hatimu kebaikan Tuhan yang kecil-kecil karena kalau yang kecil aja Tuhan perhatikan apalagi yang besar. Tahun lalu habis panjang hari khotbah seperti begini, pulang jam 7 malam udah kecapean, di mobil saya ngomong gini, aduh air kelapa hijau dingin enak juga nih. Karena saya suka banget air kelapa hijau tapi yang dingin. Tapi udah males lah mau stop di pinggir jalan, mau beli di mana juga gak mikir juga, ternyata memang ada di GoFood. Cuman udah gak mikir lah, udah kecapean. Sampai di rumah lagi copot sepatu, istri saya bilang begini, itu di kulkas ada air kelapa hijau dingin. Terus saya bilang ini, tahu dari mana aku pengen? Karena aku istri kamu. So tahu banget. Beneran gue pengen banget nih barusan nih pengen banget gitu. Ya tadi siang pulang gereja udah dibeliin, itu ada di kulkas, itu pasti udah dingin. Saya minum 8:30 malam. Air kelapa hijau dinginnya minta ampun. Saya bilang ini Tuhan, kalau air kelapa hijau aja Tuhan pelihara saya. Apalagi hal yang lain. Makanya Daud bilang jangan lupakan kebaikannya, simpan dalam lubuk hatimu. Oke, itu satu sisi. Belajarlah untuk kalahkan diri sendiri dengan firman Tuhan, biarlah firman menguasai kita, jangan cuma sekedar ngerti firman, biarlah firman menguasai kita. Oke, selalu ada hari esok, ada hari yang dimana kita bisa perbaiki diri kita dari diri kita yang kemarin. Yang kedua, selama kita hidup, selama sisa hidup ini, Tuhan gak pernah bilang sama kita untuk hidup ini kepentingan kita, gak ada. Hidup kita adalah hidup yang untuk mengkolonisasi bumi sebenarnya. Itu kalau di dalam sistem kerajaan sorga. Mengkolonisasi bumi itu artinya menularkan budaya kerajaan sorga, memberikan hidupmu jadi berkat buat orang lain. Betul, firman Tuhan setiap kali masuk ke dalam hubungan horizontal pasti paradoks. Dan susah untuk dilakukan, apalagi dengan kedagingan kita yang kecenderungan dosanya masih ada. Contoh, mendahului dalam memberi hormat, susahlah.
menyapa orang yang bersalah kepada kita dengan risiko dia buang muka. Udah pasti begitulah. Terus saling mengasihi sama seperti Kristus mengasihi saya. Berarti bukan berdasarkan kasih orang itu kepada saya. Dan itu kan kita harus ingetin diri kita seterusnya setiap hari. Makanya banyak prinsip-prinsip yang akhirnya susah diterima sama daging ini. Tapi biarlah kita terus latihan setiap hari. Lukas 14 contohnya. Ayat 12 bilang begini. Lukas 14 ayat 12. Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia. Apabila engkau mengadakan perjamuan siang malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu, saudara-saudaramu, kaum keluarga tetangga-tetanggamu yang kaya. Karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, cacat, lumpuh, dan buta. Kenapa undang orang seperti begitu? Karena engkau akan berbahagia. Kenapa engkau berbahagia? Karena mereka tidak punya apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Ayat ini jangan dibaca atau dilakukannya secara letter luck, tapi dilakukan secara kontekstual. Maksudnya begini, kalau saya berbuat baik kepada orang, kalau di nilai dunia ya gue harus dapat balik lah. Kalau di dalam nilai kerajaan sorga saya berbuat baik, kalau orang itu gak bisa balas, justru saya akan dibuat makin berbahagia. Ada satu mbak yang kerja sama saya sudah 26 tahun, seusia anak saya yang pertama. Dan ini mbak udah kita umrohin beberapa kali. Rumahnya udah kita renovasi di kampung. Dia kalau lebaran kayak begini pulang, setiap kali ditanya pulangnya kapan, dia selalu ngomongnya begini, udah lantar juga pulang gitu. Dia galak pokoknya. Tapi kita sayang banget sama dia, karena dia jasanya luar biasa lah buat kedua anak saya. Satu hari, ketika anak-anak masih kecil, saya bawa anak-anak pergi seperti biasa di hari sekolah. Mereka udah ketiduran di mobil, udah jam 9:30 malam, itu hari sekolah, besok sekolah. Rupanya tuh anak-anak gak tidur siang. Ditelepon sama dia. Biasanya kalau mbak telepon majikan ngomongnya apa? Permisi pak, selamat malam pak, oh dia gak ada. 9:30 malam dia telepon saya, kalimat pertama begini, posisi di mana? Emangnya gue grab apa? Posisi di mana? Kenapa sih mbak? Dia marah-marah. Itu anak-anak gak tidur siang. Besok kan hari sekolah. Gimana sih anak-anak dibawa-bawa, krek ditaruh teleponnya. Gue dalam hati anak-anak gue kenapa lo yang sewot sih? Cuman karena udah kebiasaan kayak begitu kita ketawa-ketawa aja di mobil. Emang, ya udahlah emang dia begitu orangnya. Dia sayang banget, kita juga iba kemarin. Anak saya yang pertama udah pergi lama. Waktu pergi itu kita liatin dia nangis, kita juga nangis kan. Kemarin nih, bulan Februari yang bungsu pergi juga. By the way ya, saya cuma mau kasih kabar ini aja. Kan tahun lalu saya sempat ngomong di sini juga, saya sempat bilang sih, Bapak Ibu tolong doakan istri saya karena istri saya mengeraskan hati karena dia tidak mau punya anjing. Soalnya kan kami bulan Februari ini kan jadi empty nester, kami jadi berduaan lagi gitu ya. Anak-anak udah pergi kuliah. Saya cuma mau kasih press report aja, saya udah punya anjing. Makasih ya Bapak Ibu yang doain saya. Ya, istri saya benar-benar udah tidak mengeraskan hati. Jadi saya udah punya anjing, golden retriever namanya Luna. Dulu lucu banget ya. Makasih ya. Ntar kalau saya ada kebutuhan lagi saya minta doain lagi ya. Oke, jadi dia habis lakukan itu, dia adalah orang yang akhirnya kita lihat betul-betul karena dia mengabdinya luar biasa, jadi kami suka ketawa-ketawa akhirnya. Ini bulan lalu ya. Saya baru pulang dari Surabaya. Saya setiap bulan ke Surabaya, ada pelayanan di sana. Kalau di Surabaya itu kan pesawat banyak ya. Saya malam habis ibadah terakhir pasti pulang. Dia udah tahu, dia udah 26 tahun sama saya. Dia udah tahu kebiasaan saya gak suka makan malam. Saya kalau makan sore. Saya udah bilang sama dia, aku gak makan ya mbak. Udah. Jam 10:30 malam saya baru mendarat Soekarno-Hatta di telepon. Ini apaan sih telepon-telepon terus? Posisi di mana? Demen banget posisi di mana? Di Soekarno-Hatta mbak, ada apa sih? Itu makanan udah disiapin. Kan udah dibilangin gak usah siapin. Kadang-kadang suka error memang. Dia tuh demen banget kalau saya tuh makan dan saya, ya memang saya suka lah makanannya dia gitu. Itu telur udah dibuatin juga, saya tuh suka telur buatan dia. Dia suka masakin telur adalah favorit saya lah sama sambal bajaknya dia tuh yang mau dahsyat banget lah pokoknya. Saya 11:30 malam ya pulang, ada makanan di bawah tudung saji. Udah gak pengen makan, saya makan terpaksa karena kasihan aja sama dia. Karena dia udah siapin kok, ntar kalau gak dimarah-marahin. Lagi makan nih,
di depan TV setengah 12 udah gak pengen makan sebenarnya. Dia keluar dari kamar. Enak gak? Enak galak amat sih gitu. Itu kayak gitu tuh di rumah. Mbak yang satunya lagi itu lebih muda lah ya. Kalau kerja sama saya tuh bisa ya 15 tahun atau nanti udah gitu menikah gitu ya. Adalah di awal tahun 2000 ada datang ke rumah. Umur 19 tahun. Saya tanya dong di interviewnya di awal. Mbak mimpinya apa sih gitu. Aku gak mimpi. Cita-cita cita-cita saya pengen banget jadi akuntan pak bla 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 segala macam. Cuman saya putus sekolah. Klise lah ya. Terus udah gitu saya bilang gini, putus sekolah makanya ke kota. Ya udah, sekarang mau nggak sekolah SMA-nya diterusin? Gimana caranya? Mbak kerja aja sampai jam 3, nanti jam 3 saya panggilin tukang ojek. Mbak ambil paket C, selesaikan SMA-nya. Oh dia nangis, bisa ya Pak? Bisa. Nanti potong gaji ya buat uang sekolahnya, nggak usah. Selama saya bisa biayain, saya biayain. Udah, dia akhirnya sekolah. Dia rajin. Satu hari anak-anak saya kurang ajar. Diajarin bahasa Inggris karena anak saya. Dibilang ini, kamu tuh kalau panggil dia jangan bapak. Dia gak ada yang panggil di rumah ini bapak, panggil dia daddy. Jadi besok pagi dia bangun ya, Mbak harus ngomong bahasa Inggris sama dia. Bilang aja good morning dad ya. Saya bangun pagi, dia lagi nyapu nih. Tiba-tiba good morning dad, good morning dad. Izin pak, kata anak-anak saya harus panggil bapak daddy. Gak apa-apa kan pak? Iya gak apa-apa lah gitu. Terus izinnya pak mulai hari ini saya sama bapak gak akan ngomong bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Ya elah belagu banget. Ya udahlah karena dia mau belajar. Saya yang pusing lah. Dia ngomong belepotan saya gak ngerti, ngomong apa sih. Do you want to eat today? Karena saya bingung ngomong apa sih nih. Kita kuliahin dia. Dia selesai kuliah. Hari ini dia pemilik UKM yang berhasil di Jakarta Pusat. Dia udah gak sama saya. Dia kejar mimpinya. Dia gak bisa balas. Hati saya dibuat berbahagia. Karena saya paling gak saya bilang, saya jadi kado lah buat mereka. Bapak Ibu mungkin lihat saya kalau khotbah di YouTube gereja-gereja besar-besar yang ada YouTube-nya. Bapak Ibu gak tahu di balik hidup ini, saya itu ada yayasan 59 tahun yang didirikan sama orang tua saya. Di situ ada divisi yang bantu hamba Tuhan di daerah. Saya tiap tahun pasti ke desa, ke kota kecamatan, sama ke gunung. Tahun lalu saya naik ke atas gunung di Papua. Itu udah biasa dan saya senang banget. Hati saya senang dan Alkitab terbukti karena mereka gak bisa balas. Hati saya dibuat berbahagia. Saya kunjungin mereka di Gunung Kidul lah, di desa-desa lah segala macam. Karena divisi ini memang kami bantu hamba Tuhan sudah 59 tahun. Dan bahkan saya sama teman-teman saya setiap bulan di Jakarta aja, kita pasti akan pergi ke panti asuhan, ke tempat-tempat di bawah kolong jalan tol. Dan itu udah biasa tiap bulan begitu. Itu bagi saya sesuatu yang sangat menyenangkan untuk membantu orang-orang seperti begini. Tahun lalu saya ke atas gunung di Papua sama teman-teman dari Mission Aviation Fellowship, MAF, naik pesawat baling-baling. Ngeri, mendaratnya tuh di rumput di atas gunung mendaratnya. Pas mau pulang, itu teman yang di sana bilang gini, ini suku yang di sini Pak Billy, pengen Pak Billy tinggal di sini jadi pendetanya mereka. Karena mereka nggak punya pendeta di sini. Terus saya bilang ini tolong sampaikan, saya masih punya karunia untuk mengunjungi, bukan karunia tinggal di situ. Nanti kalau saya punya karunia tinggal di situ, nanti saya kasih tahu. Tapi sampai hari ini belum, saya bilang gitu. Ketemu orang-orang kayak gitu, hati saya pulang bahagia. Capek fisiknya, ini bahagia. Makanya jadilah berkat buat orang-orang mulai dari hal-hal kecil aja. Masuk ke mall, dibukain pintu Mas Satpam, belajar bilang terima kasih. Banyak gereja di dalam mall loh. Pas dibukain pintu Mas Satpam gak bilang terima kasih. Pas udah mau masuk pintu gereja, shalom di depan gereja sama greeternya. Saya suka menggelitik hati saya suka bilang dalam hati gini, kenapa lo gak bilang shalom atau bilang selamat sama orangnya di depan tadi? Kenapa di dalam pikiran mereka itu kelompok marginal, gue gak butuh sama lo, ketika masuk gereja langsung harus suci, harus kudus, shalom gitu. Kecuali jemaat HOB ya, ini beda ya. Di sini ini sopan-sopan mukanya semua ya. Kayak gitu, naik pesawat coba, ayo. Saya setiap bulan naik pesawat yang single aisle, oke? Mau keluar dari pesawat nggak akan bisa keluar, karena orang dari belakang udah ke air bah, gitu. Etikanya kalau ada di situ ngantre, orang di depan saya harus keluar duluan, betul nggak? Etikanya begitu toh. Ini ada ibu di depan saya, nggak bisa keluar. Dia ngeliatin ke belakang, nggak berani melangkah maju. Orang jalan kencang banget, nggak peduli sama dia. Dia liatin kopernya, lama-lama saya pikir, udahlah gue korbanin aja badan. Ditabraklah saya, juara. Untung udah bertobat.
Mas, bentar ya mas, ngantri bentar. Tante mau dibantuin nggak? Nggak bisa pak gitu. Maaf ya pak, saya lambat. Nggak apa-apa tante, jalan aja gitu. Dia harus keluar duluan. Kemarin bulan Desember saya pergi ke 15 kota. Untung istri saya ikut. Saya bilang gini sama dia, ini air bah dari belakang nih. Kamu yang penahan masa, saya ngambil koper. Kan badan kamu tebal, saya bilang gitu. Dia berdiri, ketabrak juga. Itu hal sederhana loh, hal kecil sederhana. Kita nggak ngelatih diri kita. Oke, ini saya lagi curhat tentang orang lain ya. Kalau jemaat HOB saya percaya semua begitu, udah aman lah di sini ya. Ini semua lagi curhat aja. Nah, kita ambil hal yang lain ya, hal dalam pernikahan deh misalnya, hal sederhana deh. Coba lihat Efesus 5 ayat 25. Efesus 5 ayat 25, coba lihat. Ini cuma contoh aja ya, contoh. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jangan bacanya cepat-cepat. Suami ya, kasihilah istrimu. Gimana caranya? Caranya adalah sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Bagaimana Kristus mengasihi jemaat? Dia menyerahkan dirinya. Artinya menyerahkan diri, dia mati di kayu salib toh. Berarti dia mati bagi jemaat, dia menyerahkan dirinya bagi jemaat. Itu sepatutnya kita sebagai suami mengasihi istri toh. Berarti waktu kita menikah dan siapapun yang akan menikah, itu adalah proses bagi pria-pria, proses bunuh diri. Iya dong, saya amin duluan, bunuh diri. Berarti ego kita dilepaskan. Nih saya mau cerita nih, mumpung istri nggak di sini ya. Ini kejadian udah lama sih, udah 21 tahun lalu. Saya ingat banget tuh di sebuah mall di Jakarta ya. Saya parkir gini, suami itu pria-pria kehebatannya di mata sama perut. Matanya visualnya hebat, makanya Google Map biasanya pria yang menguasai. Ada sih yang enggak, ada yang wanita juga hebat, tapi kebanyakan pria lah. Sama perut kalau diisi makanan, ini kebuka pikiran ya, itu pria. Kita pernah perhatikan gak ya, kalau kita suami istri ke mall, biasa istri jalan duluan di depan. Karena istri tuh mungkin di dalam pikirannya diskon gitu ya. Suami gak suka ke mall, makanya suami jalan di belakang. Perhatikan formasi ketika pulang, suami di depan pasti, karena suami senang mau pulang. Benar ya? Kita parkir nih di B3 ya, B3. Istri jalan duluan, suami ngapain? Ayo, pria. Kita ngeliatin apa? Patokan. Benar gak? B3, oke, H5, warna merah, kalau perlu difoto, jalan. Istri sih gak peduli lah, dia jalan-jalan aja. Dia mikirin apa? Diskon. Dia akan cari lift kan, dia masuk ke dalam lift. Kita ngikut dari belakang. Kita lihat lagi patokannya, oh di sini liftnya, oke. Keluar di lantai ground biasanya kan. Waktu keluar pintu lift kebuka, istri keluar matanya juga nyari diskon di mana-mana. Pria enggak lihat diskon. Pria lihat toko terdekat sama liftnya, betul nggak? Supaya kalau pulang kita lewat situ. Oh toko ini, oke aman lah gitu ya. Udah kita ikutin ya, kita pasrah lah di situ ya. Dia mau berapa jam kita pasrah, bete deh kita di situ. Jalan ikutin, selesai kan? Udah mau pulang kan? Saya mengarah ke toko itu dong, yang dekat liftnya kan? Tahu nggak istri bilang apa? Bukan di situ parkirnya. Saya bilang di sini. Ini tokonya, ini liftnya tadi kita keluar. Bukan. Dengan suara nyaring, dengan suara yang keras, bukan. Di sini sayang. Bukan. Di situ saya ngingetin diri saya. Oh iya ya, gue udah proses bunuh diri. Kan bunuh diri, kasih istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Udah bunuh diri, mati ego mati gitu. Cuman karena dia terus ngomong, doa mulai berubah. Tuhan bungkam mulutnya, Tuhan bungkam. Ngomong terus, enggak bukan situ. Udah ikut aja dulu yuk gitu, ikut. Ya kan, naik lift ke B3, jalan, ngomong terus. Bukan. Lama-lama ketemu gak mobilnya? Ketemu. Ini apa sayang? Tahu gak dia bilang apa? Tadi gak di situ mobil. Tuhan Yesus. Memang bunuh diri itu gak enak ya. Di situ saya ngebayangin salib Yesus. Aduh Tuhan, Engkau mati, Engkau dicerca, Engkau dihakimi seperti begitu. Apalah saya ya Tuhan. Enggak di sini. Emangnya dipindah-pindahin satpam? Dari tadi juga di sini mobilnya saya. Enggak, tadi nggak di situ. Akhirnya ngalah kan. Ya udahlah, ya udah. Yang penting sekarang udah di sini kan. Ya udah yuk pulang yuk. Itu ya hal kecil gitu bisa ribut gede loh. Aduh ampun deh. Nah wanita-wanita juga punya kelebihan. Kelebihannya wanita tuh adalah mulut sama telinga.
Makanya wanita kalau ngomong sama wanita tuh bisa lama banget. Karena mulutnya ngomong terus gitu kan. Makanya kalau ngebahas satu topik ya, bisa 1 jam. Dia kemarin telepon sama temennya, ngebahas satu topik. Masa sih Ci? Oh iya, saya lewat lagi nih sudah setengah jam ngomong masih sama. Masa sih? Ya ampun, pakai perasaan soalnya kan. Nah pria kalau ngomong sama pria nggak suka lama-lama. Pria punya kata sandi yang dimana satu prianya juga pasti paham, yaitu kata siap. Kalau pria udah ngomong kata siap, itu pria yang lain udah ngerti, oh dia udah mau udahan. Siap bro, siap. Itu maksudnya yuk udahan yuk, jangan lama-lama. Itu maksudnya. Wanita nggak pernah ngomong siap-siap sama wanita lain. Nggak ada wanita siap-siap, nggak ada. Masa sih? Oh iya ya udah besok ketemu ya. Pria nggak ada. Siap bro, oke yuk udahan yuk. Pria nggak suka ngomong lama-lama. Makanya ketika pria-pria pulang dari kerja, wanita-wanita ibu-ibu yang di rumah pengen ngajak ngobrol kan. Cuman mungkin nanyanya salah. Papa dari mana pak? Suami-suami merasa dicurigai. Dari kantor lah, masa dari kebun binatang. Itu istri lagi kasih kode pengen diajak ngobrol. Gitu loh. Makanya satu hari saya lagi ngobrol sama hamba Tuhan, setiap kali istrinya ngomong gini, shh, shh, shh. Lama-lama istrinya ngomong sendiri. Di meja makan. Saya pikir dia bahasa roh. Ternyata dia ngomong sendiri. Karena istri itu memerlukan kuota kata-kata gitu loh. Ini selesai udah jam 2 ya. Ini abis ini udah pada makan siang kan ya? Udah aman lah ya. Yang ibadah sebelum nih kasihan nih. Ibadah sebelum ini kan selesai tadi jam makan siang kan. Nah biasanya kalau udah selesai ibadah jam makan siang kan suami-suami ke mobil kan. Karena apa? Perut kan kekuatannya. Dia perlu makan. Istri-istri yang gak diajakin ngobrol nyangkut di pintu gereja. Ketemu sama temennya, Celo apa kabar? Suami lo mana tahu bodo amat dia lagi di mobil. Apa kabar? Dia ngobrol karena dia pengen ngomong di situ. Di rumah gak diajakin ngobrol. Pria-pria kesel toh di mobil. Saya cuma mau kasih kiat-kiat buat para pria. Jangan kirim anak wanita panggil mamanya. Karena dia wanita juga. Mami, si papi tante apa kabar? Dia ikutan ngobrol. Jangan, nyangkut dia di situ. Kirim pasukan Kopassus. Siapa? Anak pria. Saya gak punya anak pria pak, pinjam anak orang lain. Mami, papi lapar. Baik tante, udah mami jangan bawel, aku juga lapar. Udah, beres udah. Ini baru basic loh. Makanya Alkitab paradoks, bertolak belakang sama logika manusia. Gimana mau jadi berkat kalau nggak belajar kiat-kiat ini gitu loh. Ya jadi hidup jadi berkat. Yang terakhir, selama kita hidup, sisa hidup ini Tuhan udah janji Tuhan ada di depan kita. Penyertaan Tuhan gak pernah gagal. Ulangan 31 ayat 8 mengatakan begini. Ulangan 31 ayat yang ke-8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau, dia tidak akan membiarkan engkau, tidak akan meninggalkan engkau, janganlah takut dan janganlah patah hati. Oke, Tuhan ada di depan saya, Tuhan ada berjalan bersama dengan saya. Itu adalah ayat tentang kemahadiran Tuhan. 2 tahun lalu, saya ada di kota Sydney, diundang sama gereja Indonesia pelayanan di situ. Saya ketemu sama teman lama, ketemu juga sama teman baru. Teman lama lagi ngopi, terus dia bilang ini, Bill gue jam 2 jalan ya, gue mesti jemput anak gue. Oke, lu ntar gimana? Aman. Ada teman baru datang. Jam 1:30 teman yang baru yang dari gereja yang undang datang. Sama-sama orang Indonesia kan. Jadi saya kenalin, diaspora. Guys kenalan. Biasalah orang Indonesia tinggal di luar pasti ngobrolannya apa. Lu tinggal di mana di Jakarta? Udah berapa lama di sini? Lu gereja di mana? Kerja di mana? Bla 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 segala macam. Kita jalan nih keluar dari kafe. Saya di tengah. Teman lama, teman baru. Teman lama ngobrol sama teman baru. Bro, kerja di mana lu? Supir bus katanya gitu. Teman lama bilang ini, wah kebetulan tuh gue juga pengen jadi supir bus. Gimana caranya ya? Karena supir bus kan gaji gede. Terus teman baru bilang ini, lewat gue aja. Gue senior di situ. Nanti lamaran lu gue kasih sama HRD beres deh, dia bilang gitu. Wah thank you ya gitu, udah jalan. Teman baru nanya sama teman lama, bro anak lu berapa? 5 katanya. Saya coel, banyak juga anak lu ya. Teman lama nanya sama teman baru, bro anak lu berapa? Lagi program. Doain ya. Karena gue lagi mau ketemu sama dokternya susah banget. Waiting list gue ketemu dokternya, obgynnya. Teman lama nanya, emangnya siapa nama dokternya? Disebut namanya. Dia bilang gini, wah itu mah ipar gue. Oh ya, iya. Udah mana nomor lo? Nanti minggu depan gue buatin janji, udah gak usah waiting listan, ketemuan. Terus saya bilang gini sama mereka, guys.
Kalau tadi lo datang jam 2 dan dia udah pulang, gak ketemu lo. Lo bisa datang jam 1:30, yang mau jadi supir bus ketemu sama supir bus, yang butuh dokter ketemu sama iparnya. Terus saya bilang gini guys, sebelum kalian pisah ya, jangan lupakan kebaikan Tuhan. Tuhan berjalan di depan kalian. Ini hal sederhana. Kalau kalian dipertemukan sama Tuhan dengan kebutuhan yang dijawab. Karena Tuhan adalah Tuhan yang selalu menyiapkan orang yang tepat, kesempatan yang tepat untuk dibawa kepada tujuan yang tepat. Itu Tuhan. Jadi ucapkan syukur dalam hidupmu. Karena ini nih hal sederhana nih. Tapi Tuhan yang pertemukan kalian. Kemarin Februari saya baru balik dari situ lagi. Saya ketemu mereka udah jadi temenan. Yang teman yang 2 tahun lalu itu mau program punya anak, kemarin datangin saya, peluk saya. Bill, istri gue udah hamil, 4 bulan lagi melahirkan. Wah, puji Tuhan. Kalau Tuhan berjalan di depan kita, beres sudah. Dan itu janji Tuhan. Ya, ini singkat aja rangkumannya, sisa hidup ini. Gunakan sebaik-baiknya. Kalahkan emosi perasaan kita dengan kebenaran firman. Kemudian pakai hidupmu jadi berkat buat orang lain. Dan setelah itu, ingat masa depanmu ditanggung penuh sama Tuhan. Dengan prinsip ini aja, pegang, erat-erat, bahagia kita. Melewati sisa hidup ini. Dan jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan. Tabur kebaikan, karena nanti saat waktunya, kita akan menuai kebaikan. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Bapak yang baik, terima kasih ya Tuhan buat kebenaran firman Tuhan. Kami tahu bahwa firman Tuhan itu senantiasa memerdekakan hidup kami. Kami tahu bahwa firman Tuhan senantiasa akan memeluk kami. Bahkan memberikan kami panduan. Dan kami percaya Tuhan hanya di dalam firman-Mu. Dan bahkan Engkau katakan sendiri, you are the strong tower. Ketika kami ada dalam bahaya, ketika kami dalam keadaan sesak, keadaan yang tidak enak. Engkau adalah menara itu Tuhan. Di mana kami dapat perlindungan di dalamnya. Bahkan firman-Mu menjadi perisai bagi hidup kami. Bahkan firman-Mu itu yang bisa mengubahkan cara kami berpikir. Bahkan pikiran dan hati kami Tuhan akan diteduhkan dan diberikan panduan setiap hari. Terima kasih Bapak yang baik, meteraikan firman ini. Karena kami juga sudah dimeterai sama Roh Kudus, menerima keselamatan itu sendiri. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kita sama-sama katakan amin. Tuhan berkati. Pak Billy. Mari kita memberikan persembahan dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk hari ini. Terima kasih untuk setiap berkat yang Kau berikan kepada kami. Dan kami percaya Tuhan Yesus, apapun yang kami pegang hari ini dapat memperlebar, memperluas kerajaan-Mu lebih lagi. Dan percaya pemberian kami menjadi sukacita bagi Engkau dan menjadi kesenangan bagi setiap dari kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bagi saudara-saudara yang memberikan persembahan, saudara dapat mentransfer ke nomor rekening yang ada atau scan QR yang tersedia di layar dan juga di kursi bagian kanan saudara. Bagi saudara yang memerlukan amplop persembahan, saudara dapat mengangkat atau melambaikan tangan agar usher dapat membantu saudara. Selamat memberi. Dan berikut adalah pengumuman kegiatan Puri Intergen Church minggu ini. Mari datang dan alami hadirat Tuhan dalam doa dan penyembahan Intergen Prayer. Selasa, 14 April 2026, pukul 7 malam di Revival Hall Gedung House of Blessing. Hai wanita-wanitanya Tuhan, mari datang dalam ibadah Women in Christ. Kamis, 16 April 2026, pukul 10 pagi, yang akan dilayani oleh Pastor Yudit Halim di GB Purinda Mall, Basement G4, Zona Merah. Ministry Fair hadir kembali. Perjalanan iman kita tidak berhenti hanya dengan datang dan duduk beribadah setiap minggu. Tuhan rindu kita juga terlibat, melayani, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Ada 13 bidang pelayanan yang membuka kesempatan bagi saudara semua. Setelah ibadah hari ini, kami mengundang saudara untuk menghampiri booth Ministry Fair yang sudah kami siapkan. Silakan lihat-lihat, tanya-tanya, dan juga jangan ragu untuk mendaftarkan diri. Dan untuk saudara yang mendaftar, jangan lupa ya, akan ada pertemuan khusus pada hari Sabtu 18 April 2026. Di sana, saudara akan mendapatkan pembekalan, sekaligus bisa berkenalan lebih dekat dengan tim setiap departemen sebelum Anda bergabung. Jangan tunggu lagi, yuk keluar dari zona nyaman, ambil langkah iman saudara hari ini, dan biarkan Tuhan memakai hidup saudara secara luar biasa melalui pelayanan.
Hubungan dengan anak-anak selama ini puji Tuhan sangat baik ya. Dan kami juga sering sharing bersama. Terutama juga terkadang sharing tentang kebaikan Tuhan, bagaimana Tuhan campur tangan dalam kehidupan kami. Dan menurut saya secara pribadi sebagai orang tua itu sangat penting. Kalau hubungan aku sama mama baik sih. Kalau aku karena mungkin sesama wanita jadinya kita tuh sering curhat bareng, sering berantem juga memang. Cuman menurut aku berantem itu di keluarga perlu, cuma berantem sehat ya. Menurut aku justru itu yang build relationship kita buat lebih dekat dan lebih terbuka sesama dengan yang lain sih menurut aku. Tentunya dari kita sebagai orang tua kita harus bisa menjadi contoh dan teladan dulu ya, karena itu paling penting ya. Terlebih di saat awal itu kan mereka juga belum mengenal Tuhan dengan baik dan mereka tuh ke gereja hanya sekedar ikut-ikut saya. Tapi seiring waktu tentunya kita juga harus mendoakan anak-anak kita untuk bagaimana Tuhan bisa menjamah mereka. Karena dunia zaman sekarang itu semakin jahat. Jadi dengan hubungan yang dekat itu kita juga bisa lebih gampang membimbing mereka dan mengajarkan mereka untuk bagaimana supaya lebih lagi masuk ke dalam kehidupan mencari Tuhan. Dan puji Tuhan sekarang juga anak-anak juga semua udah masuk ke dalam pelayanannya. Women in Christ Puri Intergengers mengundang saudara untuk mengalami pemulihan dari hati ke hati bersama anak-anak saudara. Bersama 4 pembicara yang luar biasa, kita akan membahas Heart to Heart Legacy of Faith di Main Hall Gedung House of Blessing. Dengan biaya 50.000 per orang, sudah termasuk snack dan makan siang. Acara ini terbuka untuk ibu dan anak usia 17 tahun ke atas. Daftarkan diri saudara sekarang setelah ibadah ini selesai, atau hubungi nomor berikut. Mari kembali dekat dan jalani hubungan yang Tuhan kehendaki. Tim misi Puri Intergengers akan melakukan perjalanan misi ke Manokwari, Pegunungan Arfak, Papua Barat pada tanggal 13 hingga 23 Mei 2026. Di tengah dinginnya pegunungan masih banyak saudara kita yang membutuhkan kehangatan, bukan hanya secara rohani tetapi juga secara jasmani. Kami membuka kesempatan bagi saudara untuk menjadi bagian dari misi ini melalui donasi dalam bentuk dana melalui rekening BCA di 709 032 0909 atas nama GBI Puri Indah dengan menambahkan kode 13 di akhir nominal transfer atau mencantumkan berita Manokwari Pegunungan Arfak. Dan bagi saudara yang rindu untuk terlibat langsung dalam pelayanan misi ini, kami juga membuka kesempatan untuk saudara bergabung bersama tim dengan biaya 10 juta per orang. Untuk informasi dan pendaftaran, saudara dapat menghubungi Vickers dan Ivan di nomor-nomor berikut. Mari bersama kita berbagi kebaikan dan menjadi berkat bagi sesama. Demikian pengumuman minggu ini. Bagi saudara yang memerlukan informasi lebih lanjut, saudara dapat menghampiri helpdesk setelah ibadah selesai atau follow sosial media kami untuk informasi terbaru. See you next week. God bless you. Saya undang kita semua bangkit berdiri untuk mengakhiri ibadah di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk sekali lagi berkat-Mu. Kami diberikan kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu melalui hamba-Mu, Pastor Billy. Kami percaya Tuhan, segala kebaikan yang telah Ia tabur di tempat ini, Engkau sendiri yang akan membalasnya berkali-kali lipat di dalam keluarga dan seluruh pelayanannya. Sehingga melalui hidupnya kami percaya ada banyak jiwa dimenangkan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Jika sebentar kami juga akan berpisah, kami rindu untuk menerima berkat daripada-Mu. Sebab itu mari kekasih-kekasih Tuhan, umat pilihan Tuhan, kita angkat tangan kita dan kita buka hati kita. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah segala yang baik dan yang terbaik. Ada damai, sukacita, bahkan berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa kita di surga. Melalui cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis daripada Roh Kudus yang menyertai kita semua mulai daripada hari ini sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus kita semua yang percaya sama-sama katakan amin. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati.